Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di saat pandemi yang semakin menggila ini, banyak orang terpapar dengan virus ini. Dan itu menggelisahkan banyak orang. Mudah-mudahan Injil hari ini tentang seorang ibu yang pendarahan 12 tahun dan seorang anak yang berumur 12 tahun, anak Yairus, yang disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Bantu kami ya Bapa, lewat peristiwa pandemi ini, iman kami tetap tumbuh, berkembang, dan terlebih mendalam. Bantu kami supaya supaya kami mampu melihat peristiwa ini sebagai peristiwa iman. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat-sangat menyentuh hati kita karena berkaitan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Seorang ibu yang 12 tahun sakit pendarahan, kita bisa membayangkannya betapa 12 tahun dia menderita. Seperti tanpa harapan, dijauhkan dari masyarakat karena dianggap pendarahan adalah najis. Dia menderita secara fisik, secara psikologis, secara sosial, dan mungkin juga secara religius, secara iman. Sedangkan Yairus, seorang pemuka agama yang mohon kepada Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Jadi kita bisa bayangkan seorang pemuka agama yang dengan rendah hati tersungkur di depan Yesus. Dan Yesus mengabulkan. Tapi ternyata dalam perjalanan diutus orang yang mengatakan bahwa anaknya yang berumur 12 tahun itu telah mati. Nothing impossible. Ya, sesuatu yang kematian seolah-olah batas di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tadi orang yang pendarahan itu 12 tahun seperti juga tidak ada harapan. Ini pun tidak ada harapan. Kematian, siapa yang bisa mengatasi kematian? Dan itulah Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, Yesus Tuhan kita. Mengatasi segala kematian, mengatasi segala yang menakutkan manusia. Itulah Yesus. Saudara, ada banyak sisi yang bisa kita renungkan dalam bagian ini. Sisi yang pertama kita lihat bahwa wanita itu hanya menggumam, dalam arti membatin. Seandainya ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seandainya. Menjamah itu pun dalam hati. Maka sisi ini harus juga kita perhatikan, sisi batinia dan sisi lahiria. Yairus minta kepada Yesus. Bahkan ketika anak itu terdengar sudah mati. Ya. Jadi di satu sisi ada unsur batinia kita, tapi juga unsur lahiria kita. Dan itu dipertimbangkan, diperhitungkan oleh Tuhan bagi kita. Karena itulah maka kedua unsur ini, unsur dalam dan unsur luar, merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang menentukan adalah di situ iman, keyakinan, keteguhan. Saya yakin 12 tahun dia pasti bergulat, berjuang, ya, berjuang jatuh dan bangun, ya, marah, mangkel, kecewa, dan berbagai macam, sama dengan Yairus, ya. Jadi disitulah kita lihat ada yang kita perhatikan bahwa perjuangan iman itu tidak tumbuh begitu saja. Tidak tumbuh begitu saja mendalam atau tidak mendalam, ya. Atau cepat mendalam atau kuat seperti apa. Itu butuh proses yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa orang itu bergulat dalam situasi seperti itu. Ya. Maka
Maka itu saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita perlu memiliki iman yang teguh itu, memiliki iman, keyakinan mendalam. Jadi suatu proses di mana kita dibentuk oleh peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari, baik eksternal maupun internal. Ya, sampai kepada suatu titik di mana kita hanya bisa menyerah, hanya bisa pasrah, hanya bisa tunduk, hanya bisa yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita memuji Tuhan, berkehendak masuk kepada Tuhan untuk mengalami kuasa Yesus, kuasa Allah dalam hidup kita masing-masing. Semoga saudaraku terkasih, hidup kita sekali lagi tentu saja kita mengharapkan dibebaskan dari segala macam penyakit, dibebaskan dari segala macam penderitaan. Itu satu sisi juga. Tapi ada sisi batin yang kita harus sadari, bahwa hidup kita adalah yang diciptakan dalam kebakaan. Ya, kita mengharapkan memang bisa sembuh, dibebaskan dari penyakit, dibebaskan dari problem, dibebaskan dari salib. Betul. Tapi jangan lupa, hidup tidak hanya sebatas umur kita. Hidup harus lebih daripada itu, mengatasi waktu, keabadian. Jadi kita diciptakan meskipun dalam daging, tetapi dalam daging yang berroh. Dan roh itulah yang membawa kita untuk mengalami kebakaan. Ya, maka kita harus sadar sekali sungguh-sungguh bahwa akan dimensi eskatologis, dimensi ilahi, dimensi keabadian, kekekalan. Nah itu juga, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini harus mengarah kepada itu. Ya, jadi harus mengarah kepada akhir hidup kita, di mana Tuhan menghendaki kita bersatu dengannya dalam keabadian. Nah, maka keabadian itu bukan hanya nanti dikerjakan, tapi sekarang, bermula dari sekarang ini. Maka saudaraku terkasih, bagaimana kita menciptakan keabadian yang sekarang dimulai? Yaitu apa? Melakukan buah-buah roh. Ya, Roh Kudus dalam tentu saja saya maksudkan adalah buah-buah roh, kasih, iman, harapan, cinta kasih, belas kasihan, murah hati, lemah lembut. Ya, jadi yang seperti itu. Jadi seperti kita lihat kemarin dalam bacaan Injil tentang perwira Romawi itu, ya, dia berbuat kasih kepada kepada hambanya, dan ini Yairus berbuat kasih kepada anaknya. Ya, jadi dengan kata lain, perhatian, kepedulian kita kepada orang di sekitar kita itu adalah bentuk dari suatu hati, suatu hidupan yang baik gitu loh. Nah, itulah saudaraku terkasih, di saat-saat seperti ini, dua unsur batinia kita perhatikan, dalam unsur batinia yang bersih, yang murni, dan yang itu yang dalam batin itu entah baik atau tidak baik itu abadi. Jadi kalau kita mempunyai niat yang jahat, itu juga akan abadi, yang membuat orang menjadi hancur. Ya, maka keabadian itu adalah sesuatu yang rohani sifatnya. Maka kita perlu juga melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, yang sifatnya kekal, yang sifatnya baka. Dalam bacaan pertama hari ini kita diciptakan dalam kebakaan, ya. Dan itu diketahui oleh iblis. Maka ketika manusia digoda, wanita itu digoda oleh iblis, ya, kau tidak akan mati. Dia tahu bahwa rahasia Allah, bahwa manusia tidak akan mati. Tetapi digoda supaya manusia ikut kepada dia. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang seperti digoda untuk menjauh dari Tuhan dan lebih mendekat kepada kuasa kegelapan, itu adalah bentuk lain kebebasan kita untuk memilih. Maka sekarang ini saatnya kita semua memilih keabadian, memilih kekekalan bersama Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan menyembuhkan penyakitku, kita bersyukur. Seandainya Tuhan membebaskan aku dari segala penderitaanku, kita bersyukur. Tetapi seandainya tidak pun, kita tetap bersyukur. Karena lewat penderitaan itu, Tuhan seringkali mengubah kita untuk memperdalam iman itu. Ya, memperdalam kasih itu, memperdalam harapan itu. Ya, jadi tetap kita bahagia dalam situasi apapun juga dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Artinya kesembuhan badan itu suatu yang sangat penting, tetapi bukanlah yang terpenting. Karena itu seringkali orang melakukan kegiatan KKR, penyembuhan,
bagus, perlu, penting. Tetapi yang paling penting adalah penyembuhan batin. Ya. Sikap positif penyerahan pasrah kepada Tuhan. Dan itulah yang seringkali kenapa kita harus bertobat, karena di dalam batin kita yang terdalam ada kesombongan-kesombongan batin yang membawa kita jauh dari Tuhan gitu loh. Jadi kita diajak untuk secara secara lahir ya untuk semakin memurnikan, melepaskan, membebaskan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Ya. Itu intinya. Ya, jadi kenapa pertobatan itu terjadi terus-menerus, karena kita dibebaskan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Ya. Dan itu bukanlah yang gampang gitu ya. Karena semakin lama, semakin dalam, semakin kita tahu bahwa ada sesuatu unsur yang lebih subtil, yang lebih halus di dalam batin kita, ya. Di mana Tuhan membebaskan seperti seperti emas yang kerak-keraknya itu dibuang, ya, yang tak bisa kelihatan oleh mata kita tapi dibuang, dan itu menyakitkan. Atau seperti Yohanes dari salib, kayu yang terbakar itu, ya. Jadi hitam-hitam ada air yang kemertik keluar, itu jadi suatu bentuk, jadi suatu pembersihan terus-menerus, purgatif sifatnya, ya, purgatif. Sifatnya membersihkan, mengolah, dibersihkan menjadi murni. Karena masuk surga harus dalam kemurnian. Maka saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat pertobatan di saat-saat pandemi ini, supaya pandemi ini mengajak kita untuk sekali lagi mendekat kepada Tuhan. Dan karena Tuhan adalah roh, dan karena Tuhan adalah terang, maka segala yang gelap dalam diri kita perlu disingkirkan dan dibuang oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Dan itu menyakitkan, tetapi menyakitkan yang membahagiakan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit dan penderitaan apapun, terutama COVID, diberi kesembuhan. Tetapi bila tidak, kita latih diri kita untuk terus beriman, berharap, dan mengasihi lebih dalam lagi. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.